ketemu lagi di Miles and Kels. So, di video hari ini kita akan ngajak kalian kulineran di area Bogor dan Sentul. Kita akan nunjukin ke kalian makanan favorit kita, dan juga tempat-tempat makanan yang viral, dan juga tentunya kuliner legend yang harus kalian cobain. So, let's go! Pertama kita akan nyobain salah satu kuliner legendaris yang wajib di Bogor, dan katanya restoran ini sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Jadi resep dan cara masaknya pun katanya nggak berubah sejak 50 tahun yang lalu loh. Restoran ini terkenal dengan soto kuah bening yang gurih ringan dan dagingnya yang dimasak dengan bumbu coklat. So penasaran banget sih, mari kita coba. Oke, sekarang kita mau pesan. Daging ini ada Kikil, paru, babat. sus. Ini pepes. yaudah ini daging kikil, Paru kering. babat sama paru kering deh. Daging, Tadi apa? Kikil. Ini. babat. Sama paru kering Sama ya. paru. Siap. Oke guys, jadi kita udah sampai di restoran pertama makan pagi. Ini tadi apa? Soto bening selera Anda. Pak apa namanya? Pak siapa? Aib. Ya Pak Aib dia inget. Ya jadi ini tuh terkenal dengan sopnya ya. Sopnya yang bening tapi gurih tanpa santan, dan juga katanya bapaknya udah jualan 50 tahun lebih guys. Dan ini wajib juga makan bareng sama ini yang terkenal pepes dagingnya, dan juga ini tadi udah dituang ke supnya yaitu paru keringnya. Jadi kita cobain. Iya sih. Maksudnya untuk ukuran kuah bening ini medok gitu. Mantap-mantap. Terus ini tadi kan bisa pilih isiannya daging, kikil, apa gitu. Ya mari kita coba. Ini kikilnya nih. Lembut banget dagingnya. Lembut semua. Nah, itu juga ini dijual terpisah juga, jadi kita bisa makan ini buat dicemplung ke kuahnya, perkedel, sama ada juga risolnya. Aku mau cobain ini sih, penasaran banget sama. Tapi aku belum cobain ini dulu. Paru keringnya. Ini mungkin bagi kalian yang sukanya tetap garing, jadi kan dia dijualnya dalam plastik gitu ya. Jadi mungkin bisa kayak dipisahin aja supaya nggak langsung gembos gitu ya dituang ke kuah. Oke, nanti kita coba pepes daging. Kayak ada smoky-smoky-nya gitu. Nice. Enak banget parunya. Kok kayak ada manis-manisnya gitu ya? Enak. Zebra. Oke, ini kecap manisnya lucu banget. Ini kan gambar zebra ya. Tapi terus aku bingung kenapa ada gambar ini. Jadi ini bukan, kalau biasanya kan kedelai ya. Kalau ini kan komposisi utamanya gula kelapa. Jadi emang rasanya pasti beda. Bukan seperti kecap manis biasanya. Sambal lucu. Coba makan pakai perkedel. Sambal lucu tuh. Ya kayak lebih manisnya lebih kayak gitu, tajam. Sekarang udah siang, waktunya ngemil. Jadi ini kita daerah Surya Kencana. Dan di sini sebenarnya restorannya kan jualan nasi goreng ya. Dan ini hari ini kebetulan rame banget guys. Ini antrian sampai ke dalam. Dan sebenarnya kita di sini bukan buat makan nasi goreng, tapi buat makan aku lupa bubur ketan hitam dan ya. Bubur kacang hijau. Ini kesukaan kita sih guys. Wajib banget kalian coba, yuk lihat ke dalam. Nih ya, jadi kan paling depan ini tukang jualan nasi goreng, tek-tek kayak apa sih, kwetiau. Nah, kita suka yang di sebelahnya nih, yang ini. Warung bubur kacang hijau dan ketan hitam ini sudah ada sejak tahun 1967 loh. Kalian di sini bisa pilih antara mau bubur kacang hijau saja, bubur ketan hitam saja, atau dicampur. Sebenarnya kita bisa makan di tempat, tapi berhubung rame banget waktu itu, jadi akhirnya kita putuskan untuk dibungkus saja. Oke guys, jadi setelah nunggu bungkus 30 menit ya guys, jadi ternyata ini kalau weekday itu rame banget, aku juga baru tahu ya.
Dan ini favoritku, ketan hitam. Jadi kalian bisa mix atau mau kayak ketan hitam doang atau kacang hijau doang. Tapi kalau aku sih sukanya yang ketan hitam doang. Enak banget guys, aku bener-bener kayak suka banget. Dan harganya cuma berapa? 12.000 ya? Iya. Kan 12.000 doang. Kayak porsinya tuh kayak sekap gini penuh. Dan itu kayak santannya tuh gurih banget. Dan kayak ketannya tuh udah manis gitu. Kayak pokoknya enak banget deh. Masih di daerah Surya Kencana, selanjutnya kita mau jajan kaloci. Kaloci adalah jajanan tradisional khas Pontianak yang mirip dengan mochi, tetapi dibungkus dengan bubuk kacang tanah, wijen, dan gula pasir, bukan diisi dengan isian di dalam. Mau cobain kaloci khas Pontianak, jadi kayak mochi sih. Jadi di Jakarta kan agak jarang ya, jadi tadi aku mau nyobain banget. Jadi aku cobain yang mix, ada pandan dan original. Enak. Nice. Tapi emang aku aslinya doyan mochi-mochian sih, jadi ini enak sih, cuma tadi kalau gula lebih banyak udah enak. 15.000 doang. Oke guys, waktunya makan malam. Sekarang kita mau coba makan malam di Gumati yang ada di Sentul. Let's go! Kayak di sini lucu banget, jadi itu nggak cuman ini kan meja banyak banget ya, baru mungkin kalau kayak weekend siang hari rame banget ya. Dan itu yang lucunya tuh di sana tuh ada kayak yang buat apa sih, lesehan gitu, terus ada kayak rumah-rumahannya gitu, lucu. Jadi guys, di sini tuh prasmanan, kita kayak pilih dulu mau yang mana aja. Terus kalau kan kayak goreng-gorengan gitu ya, kayak ayam goreng terus gusukan. Terus di sini ada juga nih yang kayak aneka lauk-lauknya udah ada harganya juga sih, misalnya telur balado 6.000, ikan asin kapas 15, dan selainnya gitu guys, banyak banget pilihannya nih, bener-bener meja ujung ke ujung kayak bakal panik. Di sini juga ada gorengan, jadi kayaknya sih kalap banget ya. Jadi tadi kita udah coba pisang goreng, terus ada juga seafood goreng 10.000-an, kayak pisangnya 10.000 isi 2. Kalau saya nggak tahu, mungkin ya seporsi ya. Terus di sini juga saya rasa makan sepuasnya ya guys, bisa bolak-balik refill. Tapi ini nggak tahu sih, karena udah malam juga, isinya tinggal jagung sama kacangnya aja paling sih. Oke, waktu kita cobain terhitung kalap ya guys. Banyak banget. Oke, mungkin cobain dari sini deh. Ini ada lauk cumi. Medok, bumbunya enak. Sebagai pecinta kentang balado, aku pengen banget ya cobain. Ini seporsi berapa tadi ya? 12-15 ribu berapa ya? Lebih berasa sambal gitu. Lama-lama pedes juga. Terus ini gorengan, tadi ada beli ayam. Ada ayam. Terus aku beli gorengan apa? Sate ini, sate usus. Sate paru. Dan juga sate udang. Gorengannya beli bawang dan juga tempe. Ini bingung sih cara makannya. Nggak yang sampai keras banget, tapi nggak juga nggak lembek. Paru. Restoran ini dikenal sebagai salah satu restoran terunggul di Sentul. Kampung Koneng menyajikan menu-menu masakan khas Nusantara. Di restoran ini kita dapat menikmati udara sejuk dan asri dengan berbagai fasilitas sekaligus menikmati hidangan khas kampung. Tempatnya luas banget guys. Sampai ada playgroundnya kayak gini. Terus kayak, nah ini yang lurus ini kan tadi tempat yang pertama kali aku masuk. Jadi belakangnya itu parkiran mobil. Nah terus lewat ini tuh langsung gede banget kayak gini. Ini kayak saung-saung gitu ya. Banyak banget saung-saungnya. Ini semua tuh atapnya, kalian bisa lihat kan.
Kita pesan menu ngariung karena satu porsi ini cocok untuk 4 orang. Yang pertama ini isinya ada nila goreng, nasi campur kemangi, tahu tempe bacem, tumis oncom, dan juga lalapan sambal. Yang kedua kita pesen ngariung campur bekakak. Isinya ada ayam cemong bekakak, serundeng kelapa, ikan asin kalapan, dan juga lalapan sambal. Di sini kita juga pesen es teler dan es campur harganya 35.000. Menurut kita rasanya enak dan isinya juga lumayan banyak loh. Banyak ternyata isiannya. Dengan yang tidak ada paha kali gue mah daripada begini. Wangi. Kita santai sama sambal. Terus nggak? Nggak terlalu. Ikan. Ini tadi ayamnya ada bumbunya gitu. Ini jadi satu Ini ada apa? Ini bumbu ayam. Akhirnya nyampe juga guys, dan ini rame banget. Ini baru jam berapa sih? 10? Setengah 11. Oh, setengah 11. Jadi ini bukanya tuh jam 2 siang juga dan dari pagi. Jadi ini tuh terkenalnya katanya kayak prasmanan gitu kan. Jadi kayak ambil-ambil dulu. Cuman bayaran nanti ada gimana nggak tahu sih, gila sih. Oh, makan dulu baru bayar tulisannya. Wah, seru banget. Oh, gila guys, menarik banget. Jadi nggak cuma ayam goreng doang loh, tapi ada kayak lauk-lauknya gitu. Ini ada oncom, terong, kentang, cumi, gorengan tahu, pepes, fix kalap kalau lihat makanan yang kayak prasmanan kayak gini sih, Indonesian food kan kayak kalap sih. Ini ngambilnya seberapa banyak agak membingungkan ya. Menambah terus. Ayam gorengnya kita wajib cobain sih, cobain. Wah, jarang ada. Ini itu apa sih? Oke guys, kalap-kalap. Jadi ini karena lauknya barengan, jadi aku pindahin ke piring aja. Oke, jadi aku tuh paling doyan kan kentang balado, jadi kita harus coba dulu. Wangi daun jeruk banget. Ini ada cuminya. Enak guys. Itu kan khasnya ayam goreng ya, jadi aku cobain ayam. Ini ada bumbu keningnya sama ada usus sama sambelnya. Habis itu kita cobain. Oke, makan kayak ayam-ayam kayak gini nggak komplit kalau tanpa gorengan ya. Jadi aku beli usus sama ada perkedel juga. Ususnya tipe yang agak basah gitu ya, bukan yang garing. Not my favorite. Perkedel. Perkedelnya enak. Overall enak juga. Terinya banyak banget. Terinya ya. Minumnya kita pesan jus sirsak. Nah ini kita cobain jus kemang. Katanya ini cuma ada 1 tahun sekali. Katanya sih asam manis gitu ya. Kita rekomen banget sih restoran ini, makanannya enak dan kita makan berenam cuma 300.000 aja guys. Kalau yang soto milih di sini, jadi ambil mangkok pilih dagingnya. Kalau itu tadi sate. Sop Betawi legendaris ini sudah beroperasi sejak tahun 1997 dan tidak membuka cabang lain. Kita berpotong aja ya. Oke. Jadi sini hitungannya perhitungan per piece. Di sini ada kakinya ini banget tuh sih, kayak kikil gitu. Daging, kan daging. Oke guys, makannya udah keluar, ini wangi banget. Dan kalau menurut aku tuh dari kuahnya ya yang paling kelihatan tuh ini loh, minyak saminnya tuh kayak cukup banyak sampai kayak kuningnya tuh kayak kelihatan gitu loh minyaknya. Terus ini tadi kita coba berbagai macam sih, ada daging, ada babat, ada paru, ada pipi. Kita coba kuahnya dulu. Enak. Mantap. Kita coba dagingnya ya.
Empuk banget. Terus di sini juga ada aneka kerupuk sama emping ya. Tadi kita udah buka emping satu, terus ini kalau kita paling suka dikasih kecap kayak gini guys makannya. Jadi sambil makan kuah, satenya datang. Next kita cobain yang khasnya juga, sate kambing ya. Dan ini kayak wangi gitu loh, kayak wow. Terus ini tadi udah dikasih ada potongan tomat, rawit, bawang merah. Mantap, ini kecap sih aku potong sendiri ya. Coba kita coba. Enak banget. Nggak alot juga, enak, nggak bau juga. Oke kok. Jujur makanannya enak sih, tapi harganya cukup mahal. Kita makan berenam itu habis sampai 700 ribuan loh. Last but not least adalah restoran Guri 7. Restoran khas Sunda ini menawarkan konsep berbeda, yaitu bersantap di saung dengan nuansa alam dan pemandangan air mancur di tengah kota. Mari kita cobain. Ada nasi liwet. Wangi sih. Pas. Wangi. Ayamnya ini enaknya ada kayak apa sih, kayak kremesnya gitu. Cuman agak ada bumbu apa ya? Oh, dia kan apa? Bakakak ya. Jadi agak ada wangi khasnya gitu, beda. Ambilnya. Enak. Gurame. Nggak bau juga. Garing. Pakai kecap. Pokoknya so good. Lanjut karedok. Oke. Ini ada juga pepes tahu. Kok enak-enak semua sih. Terus view-nya juga bebas banget kayak gini. Jadi itu adalah 8 rekomendasi makanan di Bogor dan Sentul yang dapat kalian cobain. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!